تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Baik, kita masuk sesi yang terakhir ya, 10 langkah mulai bisnis ekspor. Kemudian ada beberapa portal bisnis dalam menjaring pembeli dan link penting dalam membantu bisnis ekspor. Baik, nah jadi dari pagi Ibu Bapak nih udah masuk berbagai informasi ya. Biasanya pulang dari sini semangat, ekspor cuma begitu aja, mudah-mudahan nih ya. Kalau tidak sampai begitu berarti boleh minta uang kembali ya. Udah disiapin uangnya, jangan khawatir. Nah, tapi terus sesudah itu terus bingung mau mulainya gimana gitu. Nah ini 10 langkah bagaimana memulainya. Ya, memulainya juga ada di buku ya, jadi tinggal ikuti saja. Sebagian besar orang inginnya loncat, itu masalahnya. Ya, tidak lewat langkah ke-1 langsung langkah ke-6. Gitu, langkah ke-7. Jadi ini harus berurutan. Syaratnya itu aja. Berurutan, kemudian lakukan secara konsisten. Ya, insya Allah bisa. Nah, berikutnya tergantung rezeki. Ada yang cepat ya. Kemarin bulan Desember ada pelatihan ekspor di KPMI Jakarta. Bulan November. Pak, saya baru pulang dari Rusia, terus pelatihan ekspor di KPMI Jakarta. Salah satu pesertanya adalah Ketua KPMI Makassar. Salah satu pesertanya. Bulan Desember dia udah ekspor. Gitu. Langsung begitu ekspor langsung telepon saya, Pak, kita harus bikin pelatihan seperti ini di Makassar. Jadi bulan kemarin bikin pelatihan ekspor di Makassar supaya menularkan ke teman-teman yang lain. Itu yang nasibnya bagus ya. Tapi ada juga yang udah setahun 2 tahun kalau ketemu saya nunduk aja gitu kan. Takut ditanya ya, termasuk masuk haji itu lama 2 tahun dia. Tapi jadi eksportir juga. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama tetapkan dulu produk andalannya dan pilih negara tujuan ekspornya. Tapi syaratnya 2 atau 3 saja, nggak boleh lebih. Ya, kalau bisa 2 lebih bagus. Tapi kalau saya pengen 3 ya udah 3. Tapi jangan lebih dari 3. Baik produknya atau negara tujuannya. Ya, milih produknya gimana? Kalau yang sudah punya produk ya produknya sendiri. Ya, kalau yang sudah punya. Kalau yang belum, nyari produknya gimana? Nyari produknya satu produk yang udah ada pasarnya. Ya. Artinya udah pada pasarnya itu lebih mudah kita melakukan riset pasar, bagaimana permintaan barang itu dan seterusnya. Tapi kalau barang yang baru umpamanya ya, mau ekspor ada di Bekasi itu, Pak, saya mau ekspor Pak sendal dari kain batik katanya. Kira-kira ada nggak bisa laku nggak Pak? Ya laku sih laku aja, saya bilang ada aja yang mau beli, cuman kan harus dipromosikan dulu gitu. Ya, kenapa nggak sendal biasa aja saya bilang. Ya, gitu ya memang sudah ada pasarnya. Nah, baru nanti jadi tugas kita sebetulnya hanya menyeruak di tengah keramaian gitu ya supaya sebagian sedikit pasar ada yang beralih ke kita. Itu lebih mungkin lebih masuk logika, lebih mungkin untuk bisa kita lakukan cepat. Yang kedua, supply dan mutunya harus continue. Tidak hanya supply-nya, tapi mutunya juga. Kelemahannya produk UKM, seringkali supply-nya bisa continue, mutunya nggak continue. Ya gitu. Jadi begitu diminta lebih banyak, udah. Nah gitu ya. Kalau gitu Pak lebih baik produk industri dong. Iya. Kalau untuk memulai, iya lebih baik produk industri. Ya lebih baik. Karena apa ya, udah lebih standar kan, ya tadi standar, lebih stabil mutunya, selain juga supply-nya. Kemudian yang ketiga, kenali produk pesaing. Ya, kenali produk pesaing. Di pasar kan sudah ada produk seperti itu. Kita kenali seperti apa yang ada di pasar. Ya, zaman dulu kalau kita mau ekspor ke Turki umpamanya, ya harus pergi ke Turki. Ya berapa hari, berapa pekan di sana keliling, keluar masuk pasar, keluar masuk mall. Oh begini produk pesaing saya. Itu dulu ya. Kalau sekarang ya cukup buka di
laptop, duduk di depan laptop ya searching lah, terus menerus sehingga sampai dapat seperti apa posisi produk kita jadi dibanding produk orang. Sangat mudah kan jadi sekarang itu dibanding umpamanya dulu nggak ketahuan kalau saya mau ekspor keripik pisang umpamanya. Keripik pisang itu komoditi ekspor ya, laku. Banyak di Dubai ada, di Saudi ada, di Taiwan ada, di mana-mana ada. Tapi nggak ada yang dari Indonesia. Gitu. Di Dubai keripik pisang dari Filipina. Ya dari Filipina, ada dari Thailand. Kalau dilihat isinya lebih bagus keripik pisang di kita. Ya irisannya bagus, rapi, warnanya cerah gitu. Dari Filipina udah warnanya butek, kemudian irisannya juga ada yang nyerong, ada yang melintang, ada yang membujur gitu. Nah, jadi kita bisa kenalin kan, tapi kemudian masalahnya di kita kemasannya. Ya. Kemasan orang seperti apa? Ya kita lakukan aja tadi ATM. Ya. Kumpulin kemasan orang, kita buat lebih bagus dari itu. Nah, kemudian temukan keunggulan produk kita. Ya temukan keunggulan. Ya sekarang juga banyak sekali teman-teman, ya, adik-adik yang bisa membantu desain. Ya ini ada desain grafis. Nah, itu. Kalau yang nggak punya kemampuan jangan coba-coba ya, jangan coba-coba nanti lebih baik minta tolong orang aja, ya, tolong orang. Pokoknya idenya saya pengennya begini-gini ya, biar dia yang kerjakan. Ya sekarang itu jasa yang mudah ditemukan sekarang. Kemudian temukan keunggulan. Jangan sampai kita mau ekspor tapi Mister, ya ini saya baru coba-coba belajar baru kemarin. Kami ikut pelatihan, jadi ya mau coba-coba siapa tahu Mister tertarik. Gitu. Nah, jangan sampai begitu ya. Jadi kita harus yakin dengan produk kita sendiri. Itu akan terbaca dari meskipun kita tidak bicara, tapi dari bahasa tubuhnya kebaca. Oh wah yakin ini produknya bagus. Orang jadi ke bawah yakin. Kalau kitanya aja nggak yakin, gimana orang bisa yakin? Ya jadi temukan keunggulan supaya yakin harus menemukan keunggulannya apa. Kalau nggak ketemu, ciptakan keunggulannya apa. Sehingga bisa bicara depan orang, ini keripik pisang tapi bukan keripik pisang biasa. Pisangnya saya pilih. Ya masa nggak dipilih kan, dipilih ya. Dipilih yang syaratnya begini ya. Ya ada ibu-ibu di Surabaya. Saya pernah ngajar, itu pelatihannya PPI kalau itu. PPI ngajar di Surabaya. Pak, ngajar dari pagi sampai sore juga. Siang-siang dia dekati saya, Pak, nanti saya udah kontak suami saya, selesai Bapak ngajar, suami saya jemput ke sini, Bapak harus ikut lihat tempat saya katanya gitu. Saya mau minta Bapak menilai. Aduh, saya bilang dalam hati ya, habis ngajar gini kan capek. Saya bilang, ya lihat nantilah Bu. Begitu selesai sore-sore, benar dia langsung, Pak itu suami saya udah datang katanya, nungguin Bapak. Ya udah pergi ke tempat itunya, udah dijajar itu. Contoh-contoh keripik pisang. Pak silakan Pak dicicipin. Ini yang rasa coklat, ini yang rasa stroberi. Keripik pisang udah rasa coklat, rasa stroberi, rasa. Nah ini Pak katanya, terus aja dia meyakinkan saya buatnya pisangnya saya pilih, bukan pokoknya sedemikian rupa. Saya juga nggak nangkep semua ya, pokoknya dia yakin dengan barangnya ini barang paling bagus, pokoknya terbagus sedunia. Nah, gitulah ya. Minyaknya Pak ini kalau orang lain cuma tahan 3 bulan tuh saya ingat, ini bisa 1 tahun karena minyaknya yang begini saya gitu. Coba Pak cicipin. Gimana Pak dengan keripik pisang orang lain, beda kan? Saya harus jawabnya apa kalau gitu? Saya jawab sama aja, jangan bisa nggak dianterin pulang saya. Jadi, oh iya beda. Oh, beda. Nah, iya Pak, jadi ini mau saya ekspor Pak. Jadi tercermin dari apa? Semua apa yang dia sampaikannya itu yakin barangnya terbagus sedunia gitu deh pokoknya. Ya. 2 bulan kemudian ibu itu bisa ekspor
ke Taiwan, ya keripik pisang. Sekarang selain ke Taiwan dia juga ekspor ke Arab Saudi, gitu. Nah keripik pisang di Sidoarjo tempatnya. Kemudian negara tujuan ekspornya, ya utamakan negara tujuan ekspor non tradisional. Apa artinya tadi non tradisional? Selain dari ya semaksimal mungkin, ya. Karena apa? Karena persaingannya ketat. Kedua, standarnya juga tinggi dari standar quality dan sebagainya, ya. Susah, apalagi namanya produk-produk makanan, jangan deh. Ya, jangan. Sekarang pun Saudi Arabia juga produk makanan juga sangat ketat. Beda dengan beberapa tahun yang lalu. Sejak sekarang dipegang oleh Pangeran MBS, kan Pangeran MBS ya. Pangeran MBS Putra Mahkota Saudi Arabia. Dia melindungi warganya, termasuk para pekerja asing yang sedang dipulang-pulangin. Ya, termasuk orang Indonesia banyak sekali yang pulang harus diganti dengan tenaga orang Arab yang nggak biasa kerja harus kerja sekarang, kerja. Termasuk yang perempuannya. Sekarang pelayan toko juga ada di Saudi. Tadinya nggak ada pelayan toko perempuan, sekarang perempuan ada. Tugas imigrasi sekarang perempuan yang ngecap di bandara, sekarang perempuan banyak, dan orang Arab tadinya juga kan outsource dari luar. Selain itu juga ketentuan-ketentuan tentang impor barang sangat ketat sekarang. Apalagi makanan ya ketat. Dia mendirikan namanya FDA. Persis namanya kan kayak di Amerika tuh, FDA, Food and Drug Administration kalau di Amerika, di Arab apa gitu namanya. Kalau di Indonesia BPOM. Ya BPOM, jadi yang kontrol semua makanan yang diedarkan ke masyarakat. Nah itu sekarang ketat sekali di Saudi. Jadi tidak mudah kalau mau ekspor makanan ke Saudi sekarang. Tidak mudah. Saya baca kemarin dari Sumatera Barat akan ekspor sekian ton bumbu rendang katanya. Saya nggak yakin itu bisa masuk. Gitu ya ketentuannya di sana. Meskipun pembelinya udah ada tapi perizinan masuknya susah, harus dicek lab ini itu dan sebagainya. Nah, jadi tidak mudah juga Saudi Arabia. Kalaupun masuk Saudi Arabia harus barang-barang yang bukan makanan dulu. Ya. Nah, kemudian manfaatkan trade map. Apa itu trade map? Nah, trade map ini satu web yang dimiliki oleh ITC, International Trade Council. ITC itu lembaga di bawah PBB untuk urusan perdagangan. Ya. Jadi seluruh anggota PBB yang sekarang anggotanya 216 negara kalau nggak salah, itu menyetorkan data ke TradeMap untuk dikelola ya, sehingga buat kita menjadi mudah. Jadi umpamanya Pak, saya punya produk handicraft apa contohnya? Handicraft dari kulit lah umpamanya ya, handicraft dari kulit. Nah itu kalau pengen tahu, kita bisa tahu, pengen tahu Indonesia tuh ekspor jenis produk itu ke negara mana saja tahun ini, 3 tahun ke belakang, atau pengen tahu 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, bisa ya ke negara mana saja berapa nilainya. Bahkan lebih jauh dari itu juga kita bisa tahu, umpamanya pengen diekspor Kak, Pak saya pengen ekspornya ke Taiwan umpamanya. Taiwan beli yang seperti itu dari mana saja. Atau yang handicraft ini Hong Kong yang senang. Ya Hong Kong dari mana saja. Gitu ya. Dengan mudah. Dalam waktu 1 menit Anda bisa dapat datanya itu. Dalam bentuk grafik atau bentuk tabel bisa. Dan berbagai fitur-fitur yang lain luar biasa fiturnya. Ya. Nah ini saya coba buka ya, ini kalau diklik langsung connect nih. Jadi kita bisa umpamanya ada teman, wah saya katanya udah ikut pelatihan ekspor di Cash, gitu kan, udah teman, saya punya produk ini nih kira-kira diekspor kemana? Besok saya jawab, nah, gitu.
Gitu. Cari dulu di sini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini trade map, ada import apa ekspor. Umpamanya yang tadi pengen tahu Hong Kong impor perhiasan perak umpamanya dari mana saja. Ya, jadi tujuannya import. Ininya service apa produk single, ininya negaranya Hong Kong. Dari mana? Dari berarti pengen tahu impor dari seluruh dunia, sininya world berarti, ya. Dan seterusnya. Ini harus login dulu. Kalau belum jadi member berarti harus apa namanya tuh? Ya, registrasi dulu. Registrasi, masukkan email, masukkan password untuk membuka ini ya, password untuk membuka ini. Jangan kasih password email kita ya, jangan. Ya, orang suka salah tuh. Jadi password untuk buka ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah terregistrasi tinggal login aja ya. Nah, kalau mau data ekspor ya kita ini pilihnya yang ekspor. Ekspor Indonesia kemana? Indonesia ke dunia. Atau pengen tahu Indonesia ke ASEAN. Atau Indonesia ke Timur Tengah juga kawasan bisa. Indonesia ke Saudi Arabia dan seterusnya. Pengen tahu ekspornya apa saja, nilainya berapa. Bisa trade indicator, bisa yearly, time series, yearly, tahunan. Atau quarterly jadi seper 4 tahun ya. Jadi per 3 bulanan atau monthly bulanan. Gitu. Bahkan beberapa negara bisa ketahuan company-nya. Yang belinya siapa. Gitu ya. Nah, berita gembiranya untuk negara-negara yang terbelakang atau yang dianggap terbelakang ini digratiskan. Indonesia gratis. Alhamdulillah. Ya yang terbelakang nggak apa-apa. Yang penting gratis aja dulu ya, jangan marah, jangan marah. Ya. Jadi dengan mudah itu. Jadi nggak ada lagi nanti pertanyaan, Pak, saya punya produk ini sebaiknya ekspor kemana ya? Tanya aja sama trade-nya, gampang. Ya, gitu. Pengen tahu juga negara mana apa yang diimpornya. Juga pengen tahu Hong Kong tuh impor apa aja sih? Juga seluruh produknya. Mulai dari yang paling tinggi diurutkan biasanya sampai yang paling rendah dan seterusnya. Ya. Jadi kita memilih negara tujuan ekspor yang 2 atau 3 saja ini berdasar data. Bukan berdasar suka tidak suka gitu. Kayaknya kurang keren kalau ke sana, saya pengennya ke ini aja ya, gitu. Ya. Bahkan ada fitur di trade map itu namanya market analysis. Ya, ini harus dipelajari, ini memang harus dipelajari. Nanti keluar direkomendasikan oleh si trade map sebaiknya kita ekspor ke negara ini gitu. Gitu, sesuai dengan data yang ada. Artinya apa? Permintaannya besar, supply-nya masih kurang. Ya. Nah, cuman jangan besok tanya, Pak, saya sudah coba buka, Pak, kalau ini gimana, Pak? Kalau ini saya juga nggak diikutin aja ya. Nah, sekarang kebetulan sudah ada video tutorialnya di YouTube. Buka YouTube, tulis aja trade map. Nanti ada 21 video, 21 videonya. Jadi jangan pengen satu hari dilihat semua ya, nanti pusing. Satu-satu aja, sehari satu. Ya 21 hari berarti, nggak apa-apa. Nah, videonya pendek, cuma 2-3 menit satu video. Itu langkah 1 ya. Langkah kedua, baru siapkan perlengkapan tempur. Jangan loncat langkah kedua, langkah 1-nya juga belum. Jadi produknya belum ditentukan, udah pengen bikin kartu nama, bikin brosurnya brosur apa yang mau dibuat? Produknya aja belum ada. Ya pokoknya Pak, saya pengen ekspor apa aja saya ekspor Pak. Waduh, sombong benar jangan. Ya. Ekspornya kemana? Seluruh dunia Pak, saya mau ekspor. Enggak. Ya jadi harus fokus. Ya karena nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Ya bikin kartu nama, brosur dan katalog, spesifikasi produk, ya dibuat spesifikasinya. Apa itu spesifikasi produk? Satu deskripsi sehingga calon pembeli kita dengan mudah bisa mengenali produk kita dari situ aja. Ya paling gampang contohnya laptop lah ya. Calon pembeli kan bisa dengan mudah melihat, oh ini harganya 3 juta, ini 5 juta, ini 7 juta, ini 20 juta. Dengan hanya melihat selembar kertas kecil, speknya kayak apa gitu. Nah contoh konkret kayak buat sedemikian rupa sehingga
produk kita itu hanya dengan membaca itu si calon pembeli udah tahu, oh ini bukan keripik sembarangan ini. Gitu. Ya, apa saja yang harus dijelaskan? ATM. Ya, amati orang semua, oh dia bikinnya begini, yang ini begini. Kita bikin yang lebih bagus dari itu. Ya. Oke, kemudian harga udah kita hitung sampai di negara tujuan ekspor. Jadi CFR ke negara tujuan yang udah kita pilih itu tadi kan. Jadi nggak banyak-banyak juga. Kita pilihnya apa? Umpamanya Dubai, umpamanya nih Taiwan, Pak, saya mau ini ekspornya ke Dubai, ke Taiwan sama ke Rusia umpamanya. Udah, cari pelabuhan-pelabuhan di situ, berapa freight-nya, hitunglah harga kita sampai ke sana. Jadi kalau benar ada nanti email, mohon dikirim penawaran. Waduh, berapa harganya? Jangan sampai begitu, udah siap. Sebelum orang tanya udah siap dulu. Baru langkah kedua nih. Ya. Langkah ketiga, miliki website. Ya. Website dan akun-akun digital lainnya sekarang. Ya, dulu hanya website, sekarang tidak. Sekarang nggak cukup website aja. Sekarang juga perlu ada FB, ada Instagram, ya, gitu untuk memudahkan. Banyak teman-teman di KPMI yang dapat pembeli dari Facebook banyak. Ya, Pak Agung contohnya itu. Pak Agung itu sekarang di KPMI Bekasi, eksportir porang terbesar di Indonesia. Beneran. Ya, yang tadinya juga baca-baca, dengar-dengar, sekarang sudah jadi eksportir porang terbesar di Indonesia. Pak Agung itu. Dari mana aja sekarang ke Pak Agung? Ya, belum tahu porang. Belum sampai beritanya ke Jogja. Porang itu sejenis umbi-umbian. Ya, Jawa Timur. Banyaknya di Jawa Timur. Awalnya, sekarang di mana-mana tanam porang. Tanaman hutan asalnya, tidak dibudidayakan. Jadi orang asalnya ngambil dari hutan gitu. Nah, porang itu umbinya itu sumber karbohidrat tapi minim kadar gulanya. Gitu. Jadi dia dibeli sama orang Jepang, orang Korea, orang Cina, tapi sekarang jadi mendunia itu sebagai bahan untuk makanan karbohidrat. Ya, karena dia sehat. Gitu umbi-umbian itu. Diekspornya hanya dalam bentuk di slice aja, kering, dijemur, udah diekspor gitu aja. Sekarang ini belum diolah lebih lanjut di sini. Itu permintaannya berapapun. Saya ketemu buyer di Cina gitu. Kamu punya berapa saya beli. Gitu. Cina, Jepang, ya mulanya Jepang. Tapi Jepang kan penduduk cuma 100 juta. Kalau udah Cina beli, coba penduduknya 1,5 miliar. Nggak main-main. Ini dibutuhkan oleh masyarakat modern kan. Masyarakat modern umumnya kayak saya gini tuh ya. Jadi sekarang kan bukan kurang gizi orang itu, kelebihan gizi. Jadi harus dilawan pakai itu. Porang namanya tuh, Mas. Jadi udah paham ya, Mas Eko ya? Nah, itu dari banyak dari FB pembelinya, ya. Jadi sekarang banyak. Karena FB kan bisa di promo, FB Ads, ya. Instagram Ads gitu. Wah, banyak lah, lebih pinter lah. Ya, Bapak Ibu di sini. Nah, tapi jangan lupa juga harus punya website. Ya, tetap perlu website itu karena nanti basisnya kan website. Calon pembeli kita begitu tahu ini perusahaannya bonafit enggak? Dia cari di Google, ketemu, bonafit. Orang ngukur itu aja. Dia nggak pernah datang ke kantor kita, padahal kantor juga nggak punya, gitu ya. Gitu. Tapi websitenya bagus. Dan orang Indonesia hebat-hebat itu. Saya pernah ketemu anak muda ikut pelatihan di PPI. Websitenya, dia produknya furniture Jepara. Itu ininya juga tinggi SEO-nya di Google. Orang cari furniture Indonesia, dia keluar di halaman pertama. Itu kalau diklik, itu seperti dia punya pabrik furniture besar gitu di Jepara. Padahal anak baru lulus S1, ya nggak punya pabrik, nggak punya apa, cuman Facebook keluar.
websitenya luar biasa. Kan murah sekarang bikin gitu ya. Asal fotonya asih hati-hati ya, jangan foto dapat di Google juga deh, foto orang ya. Kalau itu anak itu dia benar-benar pergi ke Jepara, didatangin satu-satu itu produsen, ya terus dia minta. Jadi waktu datang ikut pelatihan itu dia tunjukin ke saya album yang beneran. Ini Pak, ini produsen di Jepara ini, yang punya Pak Haji ini. Terus ada surat penunjukan untuk dia jadi agen pemasaran ekspor. Wah, ini Pak lagi yang modelnya gini. Gitu. Anak baru lulus di Universitas Tarumanegara, keturunan Chinese. Saya nggak tahu kalau orang pribumi yang datang ke sana Pak Haji itu percaya nggak gitu ya. Kamu datang ke sana naik apa? Naik bis Pak, katanya sana dari toko ini ke toko ini ngomong gitu. Wah, apa nanti saya ekspor gitu. Wow, percaya aja, oke. Tapi saya perlu surat Pak. Surat. Gitu. Di foto-foto dibuat di website. Ya. Oke, gitu ya. Karena ini ukuran buat keseriusan kita. Keempat, membangun jejaring bisnis. Nah, baru sesudah langkah 1, 2, 3 baru keempat. Siapa aja jejaringnya? Satu, kalau di dalam negeri, ya di dalam negeri bisa diakses di daerah masing-masing, ada Pemda, pemerintah daerah. Apalagi sekarang kan kabinet sekarang fokus pekerjaannya adalah investasi dan ekspor. Ya, semuanya nih. Sekarang Pemda mana-mana anggaran kalau dengar kata ekspor aja langsung karena ditarget termasuk Kota Bogor. Saya dihubungi kepala dinas Perindak Kota Bogor, Pak, tahun ini saya harus naikin ekspor sekian persen. Jadi dibagi itu dari pusat kan, seluruh Indonesia harus sekian persen. Dibagi Jawa Barat sekian, Jawa Barat bagi lagi Bogor sekian, Sukabumi sekian, Bandung sekian, Jogja juga gitu nanti dibagi. Nanti gimana caranya itu Pak supaya naik? Nah, ya jadi punya anggaran, bikin pelatihan, saya bilang bikin begini, bikin ini, ya. Banyak anggaran dan banyak kesempatan. Di Pemda itu ada Dinas Koperasi dan UKM, ada Dinas Perindak. Ya. Kemudian juga asosiasi-asosiasi, silakan sesuai dengan produknya masing-masing. Ya ada yang sudah ada yang sudah belum ada, tergantung produk. Kemudian gabung ke komunitas pengusaha, ya. Ya kalau kita sudah gabung di KPMI, banyak kegiatan di KPMI. KPMI punya namanya KPMI Export Learning Club, ya. Nanti Mas Bayu juga mau bikin coaching program mengantarkan ke TEI nanti supaya persiapan mengikuti TEI itu persiapan. Bedanya orang kalau cuman pameran itu nggak cuman duduk diam nunggu nasib, tidak ya. Jadi harus aktif dan menyiapkan diri. Insya Allah dapat. Kalau gitu, insya Allah dapat. Ya jangan pas mau pameran brosur baru bikin 2 hari sebelumnya, ini nggak tahu siapa yang ditunggu, nggak bisa ya. Kemudian di luar negeri ada 2 pihak yang membantu kita. Satu namanya Atase Perdagangan, satu lagi ITPC, Indonesian Trade Promotion Center. Kedua-duanya ini orang Indonesia PNS yang ditugaskan oleh pemerintah mempromosikan produk Indonesia di luar negeri, di tempat mereka bertugas. Ada 46 di seluruh dunia, di 46 titik di seluruh dunia, 46 kota di seluruh dunia. Satu negara ada yang 2, ada ATDAC-nya, ada ITPC. Contohnya Saudi Arabia. Atas perdagangannya ada di Riyadh, biasanya atas perdagangan di ibu kota negara. ITPC-nya di kota dagangnya Jeddah, jadi ITPC-nya ada di Jeddah. Di Korea, ATDAC-nya ada di Seoul, ITPC-nya di Busan. Di Jepang, ATDAC-nya di Tokyo, ITPC-nya di Osaka, gitu. Ya, dan sebagainya. Ini kalau diklik, ada alamat-alamatnya. Nih, coba salah satu saya klik ya. Yang ITPC umpamanya.
Silakan nanti buka aja di webnya DJPEN Kemendak itu. DJPEN itu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Kemendak itu Kementerian Perdagangan. Nah, di situ nanti ada nama-namanya, ada alamatnya, dan ada alamat email. Silakan kirim email perkenalan, ya, memperkenalkan diri, memperkenalkan produknya, gitu, ya. Bahasa apa tuh ngirim emailnya? Indonesia apa Inggris? Indonesia aja, itu orang Indonesia ya, jangan bahasa Inggris pula katanya. Itu biar di luar negeri tapi orang Indonesia. Ya. Nah ini contohnya nih, lama amat ya. Nah ya ini webnya Direktorat Jenderal. Ini bahasa Inggris, ada pengembangan ekspor nasional dari Indonesia. Ini belum selesai nih. Nah di web ini juga ada daftar buyer, daftar eksportir, ya bisa dengan mudah dilihat. Wah lama. Lama nih internetnya. Pakai internet ya, ini online. Nah ini mulai muncul. Itu ada nomor telepon, ada. Nah, itu kan ada nama petugasnya. Ibu apa bapak nih? Puri Listiani, Chief of ITPC, kepala ITPC-nya. Ini alamat emailnya. Ya, second personnya, orang keduanya, ibu-ibu juga nih, Junita Sartika Sarif. Ini alamat emailnya. Kirim email, kenalkan diri. Beberapa ada yang kasih nomor HP juga. Bisa di WA. Ya nggak semua tapi. Ya. Nah nanti semua orang ini yang 46 ini pada saat TEI semua ada di Jakarta. Hadir di TEI. Kemudian panitia juga membuat acara pertemuan dengan mereka. Ada pertemuan rame-rame, ada juga pertemuan one on one. Kita bisa ketemu muka, kita pilih yang mana. Ya daftar dulu sebelumnya. Karena itu kan simultan dalam waktu yang sama, kita harus pilih yang mana. Gitu. Nanti kita daftar, nanti pada hari hanya kita harus ambil nomor. Siapa yang datang duluan ya dapat nomor kecil gitu supaya bisa ketemu. Nanti kayak di dokter panggil nomor 1, nomor 2 yang mau ketemu ITPC Busan. Nah, datang ketemu, bawa sampel, bawa kartu nama, kenalan langsung ketemu. Ya Pak gimana kira-kira produk saya kira-kira. Oh baru kemarin ada yang datang ke kantor, dia nyari produk ini. Nah kalau nasibnya bagus kan begitu. Banyak, bayarnya juga bareng saya pergi ke sini, ada yang begitu. Ya di mana standnya? Oke nanti saya datang ke sana. Gitu. Nah, ada yang begitu. Ya nanti saya ajak bayarnya. Banyak ya. Dan mereka dengan senang hati membantu. Saya kenal ITDAK dan ITPC sejak dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya berganti-ganti tiap 2 tahun mereka. Makin kesini orang-orangnya makin bagus. Makin bagus itu artinya responsif dan senang membantu gitu ya, senang membantu. Level bantunya tentu beda-beda, namanya juga orang kan, ada yang benar-benar responsif. Nanti pas di TI ya udah sampelnya nanti saya bawa aja, saya simpen di kantor saya. Di kantornya di luar negeri itu ada ruang display, jadi dipajang sampel kita. Setiap hari ada tamu buyer-buyer yang datang ke situ. Ya, dan datang ke situ gitu. Kalau rezeki kita memang bagus, ya langsung dapat bayar. Nah, kalau yang masih disayang sama Allah ditunda-tunda dulu kan, nah, gitu. Ya. Kalau di Malaysia adanya atas perdagangan saja, nggak ada ITPC. Malaysia, Singapura hanya ada atas perdagangan. Insya Allah sangat efektif dan sangat membantu. Teman-teman di KPMI baik hubungannya bagus sama ITPC sama ADA. Mereka juga punya anggaran untuk sewa stand kalau ada pameran di negaranya. Dia udah sewa stand dengan anggaran negara, APBN, undang kita tinggal bayar untuk transport kita sama hotel. Beberapa bahkan hotelnya pun disewain. Beberapa, seperti di Sudan kemarin, hotelnya transport, antar jemput, makan 3 kali sehari, diajak jalan-jalan ke
apa tuh namanya, piramid, ya gitu. Cuma nanggung transport, beli tiket aja pulang pergi. Gitu. Kali mungkin pikirnya Pak Dubes Sudan, kalau nggak digitu mana ada orang ke Sudan gitu kan, jadi sediain. Saya nggak pergi karena pas kebenaran berbarengan dan anak saya menikah. Tapi saya ada di grup yang pergi ke sana. Itu setiap hari Pak Dubesnya sendiri nanya, tolong kasih tahu yang di kamarnya persediaan Indominya udah hampir habis, nanti di drop. Dalam hati saya, sampai Indomie aja disediain lagi. Ya, Indomie aja dikirim. Luar biasa layanannya. Ya. Baik. Yang kelima, langkah kelima melakukan promosi baru. Nah, jadi langkah kelima baru lakukan promosi dan mencari pembeli melalui internet. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, daftar di bisnis portal. Beda dengan marketplace ya. Kalau bisnis portal itu B2B. Business to business. Kita mengincar pembeli yang pembeli itu membeli dalam jumlah besar, yaitu bisnis portal. Kalau marketplace pembelinya kan retail, ya, pembeli eceran. Kalau bisnis portal B2B. Contoh bisnis portal Alibaba.com. Ya, Alibaba.com sangat spektakuler karena apa? Ya sekarang jadi orang terkaya si Jack Ma, pemilik Alibaba.com, ya. Udah dijual sebagian sahamnya, tapi sebagian masih punya dia. Jadi orang terkaya di Cina sekarang, dia sehari Alibaba.com ini dibuka oleh 50 juta orang. 50 juta orang, bayangkan. Mungkin gak 10 aja ngelihat produk kita. Sangat mungkin ya. Saya dapat banyak pembeli, dapat manfaat banyak dari Alibaba.com, terus terang saja. Nah, cuman dulu saya memulainya dari saat masih gratis, sekarang bayar. Sekarang bayar mahal, 24 juta setahun sekarang bayarnya ini. Ya, kalau ada anggarannya, urusan nyari pembeli bukan masalah lagi. Malah repot kita balas email. Tapi kalau nggak ada anggarannya ya nggak apa-apa, cari yang gratisan. Yang lain-lain ini banyak yang gratis, ya, banyak yang gratis. Bisa juga searching di Google. Bisnis portal, pengen pasarnya ke mana? Ke Dubai, bisnis portal Dubai. Pengen pasarnya ke Taiwan, bisnis portal Taiwan dan sebagainya. Pengen ke pasarnya ke Uzbekistan, bisnis portal Uzbekistan dan sebagainya. Ya. Dan nanti muncul bisnis portal, biasanya dibuka, kemudian ada registrasi, kita registrasi boleh jadi mendaftarkan produk kita, alamat kita dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan juga daftar di sini. Menjadi member, anggota di djpen kemendak.go.id, membership, ya. Nanti ini webnya seperti ini. Mudah-mudahan gak lama. Nah, ini dia membership, ya. Ini harus daftar jadi anggota. Nah, ini login kalau yang sudah daftar, kalau yang belum berarti register dulu. Register, nanti dapat info-info di sini. Dan secara berkala email yang kita daftarkan ini dikirimkan ke kita, daftar calon pembeli yang datang ke kantor-kantor perwakilan kita di luar negeri, ITPC atau ADDAK tadi, cari ini dari negara mana gitu, beserta alamatnya dikirim ke kita. Ya, secara berkala gitu. Nah, atau kita juga bisa membuka di sini juga ada, ya. Kemudian ada event-event, ada pameran, ada apa juga di sini. Kita juga bisa posting produk kita nih di bawah. Nah, seperti ini kan. Ini. Nah, ini ada orang yang udah daftar tapi nggak ada fotonya, ya. Macam-macam ini apa nih kalau kita klik. Nah, Dragon Blood itu, ya, yang tadi saya cerita itu. Nah. Ya, oke, itu jadi member ini gratis, ya. Dapat informasi tentang pameran, tentang
buyer dan sebagainya. Kemudian juga ada yang lembaga-lembaga asing, ya ada webnya. Ini Hong Kong hktdc.com. Ada yang Kanada tfocanada.com. Kalau ini yang Belanda cbi.eu, ya CBI dan sebagainya banyak, ya bisa di searching sendiri di Google. Terus mencari pembeli juga bisa dilakukan dengan Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads dan sebagainya. Peluangnya besar. Ya kan dengan anggaran yang murah 10.000 sehari, minimum 7 hari jadi 70.000. Ya kalau kita udah punya Facebook yang bagus atau Instagram yang bagus, diarahkan mau cari pembelinya di Korea, arahkan Facebook kita supaya bisa dilihat oleh orang Korea yang laki-laki apa perempuan, umurnya berapa, profesinya apa dan sebagainya. Juga ada di LinkedIn juga bisa, Anda juga bisa LinkedIn juga ya sangat itu karena di situ kalau di situ akunnya milik para petinggi-petinggi di perusahaan biasanya langsung pengambil keputusan bisa juga. Atau Anda juga bisa melakukan cari pembeli langsung di googling sendiri. Buka Google cari pembeli bisa nanti ya di slide berikutnya. Langkah keenam, lakukan SEO, Search Engine Optimization. Ya, ini udah ahlinya lah ya. Macam-macam caranya, macam-macam bisa lakukan sendiri, bisa bayar orang, bisa belajar ikuti pelatihan dan sebagainya. Ya, intinya adalah supaya kalau ada orang nyari web kita tampil di halaman pertama. Ya, cari furniture Indonesia. Web kita ada tapi di halaman 137 umpamanya. Nggak ada orang lihat. Nah, supaya bisa tampil di halaman pertama harus lakukan SEO. Peluangnya besar untuk dilihat orang dan kemudian dapat calon pembeli. Ya. Sama dengan pelatihan-pelatihan toko online apa yang sudah ada di sini tapi berubah pasarnya jadi luar negeri, gitu aja bedanya. Nah. Langkah ketujuh, siapkan di komputer kita model-model surat. Ya, di buku sudah ada contoh-contoh surat. Surat yang kita bikin atau email ya, sekarang email. Email yang kita buat hanya 3 macam. Selain dari itu, lawan bicara kita nanya, kita jawab. Itu aja. Tapi yang inisiatifnya dari kita hanya ini. 1, introduction email, email perkenalan. Yang kedua, email penawaran. Yang ketiga, sales kontrak. Ya, ada contoh-contohnya di situ. Sebaiknya juga nyontek aja itu. Jangan ngarang sendiri. Kenapa kalau ngarang sendiri? Ketahuan kita pemain baru. Ya, kalau ketahuan pemain baru apa akibatnya? Tidak dipercaya satu, terus masih balik kanan atau ditawar tapi nawarnya nggak kira-kira. Ya sering ada kan, Pak, saya heran kalau ke saya kok orang nawarnya masa 25%-nya Pak dari harga yang kita tawarkan katanya gitu. Karena dia nothing tulus gitu. Ya. Jadi seluruh pembeli yang ada di dunia ini pada saat kita menawarkan produk kita, dia dalam keadaan sudah berjalan bisnisnya kan. Sudah ada supplier, sudah ada kebutuhan barangnya, udah ada yang nyuplai, itu juga hasil bertahun-tahun yang sudah sudah sangat murah, sudah sangat bagus, layanannya bagus. Kita ujuk-ujuk nawarin buat dia, ya kalau bisa murah silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada kebutuhannya gitu. Nah kita tuh masuk pada kondisi seperti itu. Jadi ya kita harus perlu persiapan yang luar biasa sehingga menarik perhatian orang untuk ini bukan main-main, ini bukan sembarangan gitu. Jadi jangan gunakan cara menulis email, cara berkomunikasi selayaknya orang yang sudah profesional. Gimana itu? Ya contek aja yang orang profesional kayak apa. Gitu. Tapi contek harus dibaca dulu ya, jangan mau ya, iya, mau nawarin udang atau furniture contoh suratnya. Nggak nyambung. Nah, urut-urutannya ini. Introduction dulu, perkenalan dulu, ya, diminta penawaran baru kirim penawaran harga. Penawaran harga hanya dikirim kalau diminta. Sebelum dia minta jangan kirim.
resep tuh dari saya. Kenapa? Pengalaman saya kalau belum apa-apa udah ngirim penawaran tidak dibalas. Atau ya itu tadi, banting harganya kalaupun dia balas, dia nawar. Nah, jadi biarkan terus dia mengeksplor kita, nggak apa-apa, layanin aja terus. Ini gimana? Kamu gimana? Oh, ini produksinya seperti apa? Terus kamu punya dokumen ini, nggak jawab aja nggak apa-apa. Oh, saya nggak tahu itu dokumen apa. Kadang-kadang ya juga untuk mengetes. Ya ada dokumen namanya yang sertifikat inilah, sertifikat organik lah, sertifikat ini itu. Ya seperti tadi Mas Dimar cerita perlu ini perlu itu. Wah nggak ngerti. Tanya aja nggak apa-apa. Dokumen apa? Ada contohnya biar saya cek di sini. Nah, gitu. Ya, bisa jadi juga dia asal tebak aja, cuman mau nguji aja. Ini pemain baru apa enggak? Ya. Nah, sudah minta penawaran baru kirim penawaran. Ya, ada juga contohnya di sini. Dan kalau mau cari di Google juga banyak. Klik aja di Google template introduction email atau introduction letter ada. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang, tinggal pilih senangnya yang mana. Udah penawaran juga gitu. Ya, kontrak juga ada contohnya. Langkah ke-8 baru siapkan sampel-sampel produk. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus ada sampel yang kita kirim ke calon pembeli. Ini akan minta sampel. Nah, hanya saja ada orang yang minta sampel tapi sebetulnya tidak serius gitu. Kan lumayan biaya kirim sampel aja lumayan, belum harga sampelnya. Ya, jadi hanya kita berikan kepada peminat yang serius. Kalau nggak usah dikirim aja gimana Pak? Ya nggak jadi-jadi ekspornya. Tetap itu harus dilakukan tapi dipilih. Di antara cara milihnya, satu bisa dilakukan, saya akan kirim sampel kepada Anda, tapi mohon sampelnya free, tapi ongkos kirim Anda yang tanggung, gitu. Atau oke, saya punya akun di HL tadi, DHL. Nah, ini nomor akun saya. Nah, kita bisa kirim tanpa biaya, ya sampelnya gratis, biaya kirim dia yang bayar, bisa gitu. Atau bisa juga kita ajukan berbagai pertanyaan untuk meyakinkan bahwa dia serius. Ya, pertanyaan sederhana. Ya, kamu selama ini ambil produk ini dari mana? Dia jawab gini. Ya, terus kira-kira mulai ininya pengambilannya berapa banyak? Jawab lagi. Pertanyaannya sedikit-sedikit aja, satu pertanyaan supaya panjang maksudnya. Kalau 5-6 kali dia masih jawab, artinya dia serius. Ya, kalau tukang minta sampel baru 2 kali dia tinggal, dia kabul. Ya, berarti apa? Jangan sedih, kita selamat dari ngirim sampel. Iya, yang lumayan biayanya kan. Kalau pakai DHL 800.000, kalau pakai EMS saja udah 300-400.000 sekali kirim sampel. Baru ongkos kirimnya, belum sampelnya. Nah, kalau sampel yang bernilai cukup tinggi boleh minta dibayar. Produknya umpamanya furniture, saya tertarik dengan produk Anda, mohon dikirim sampel 1 set katanya. Waduh, harganya aja berapa? Oke, kami siapkan sampel, mohon dikirim biaya pengganti produksi senilai sekian. Bukan harga ya kan kita belum bicara harga sama dia. Gitu. Padahal kalau dia kirim uang padahal udah ngambil untung juga kita. Ya, kirim. Peminat yang serius mau bayar mau bayar. Karena apa? Dia akan minta sampel sesudah komunikasi berlanjut. Ya, yang di dalamnya kita tidak memberikan harga di awal. Itu selalu. Kalau harganya di awal nggak akan berlanjut komunikasi. Nggak ada lagi yang bikin dia penasaran, nggak ada. Ya, tapi kalau belum ini si harga terus saja. Nah, langkah ke-9, ikuti pameran dagang di dalam atau di luar negeri jika mampu. Kayak orang pergi haji ini. Karena apa? Mahal biayanya. Ya, pameran TEI di Jakarta saja standnya 15 juta. Kalaupun patungan masih 3 juta, 3,5 juta itu. Belum ongkos ke Jakarta, belum nginapnya, belum makannya dan sebagainya. Belum sampel-sampelnya dah. Ya lumayan. Hampir 10 juta bisa habis itu. Ya. Kalau di luar negeri apalagi. Jadi mahal biayanya. Tapi sangat efektif. Sangat efektif karena kita ketemu langsung sama buyer. Di TEI kita ketemu langsung sama buyernya itu. Ketemu langsung, nasib bagus dan cocok langsung dapat pembeli. Gitu.
Ya, apalagi kalau di luar negeri, langsung ketemu sama buyernya. Asalkan itu tadi, kita udah siap. Kalau ditanya harga, harganya apa? CFR, jangan actual. Ya. Nah, ini menurut sebuah survei di Jerman, ya, lembaganya namanya Auma, efektivitas memperoleh pembeli melalui pameran dagang itu sampai 81%. Dibanding cara-cara yang lain itu paling tinggi. Ya, karena kita ketemu langsung. Selain pameran dagang, sekarang juga ada namanya misi dagang. Kalau misi dagang kita pergi ke luar negeri tanpa ada pameran, tapi diorganisir, kemudian didatangkan buyer-buyer, apakah oleh kedutaan kita di sana atau ITPC atau kita sendiri yang mengadakan. Ya, KPMI mau mengadakan itu ke Taiwan, nanti buyer-buyernya berkumpul di satu tempat, kita datang ketemu. Itu satu. Yang sebelumnya udah kita terima daftar dari sana, kita udah memberikan daftar juga perusahaan apa saja yang akan berangkat, di sana juga nyari produk apa saja. Itu namanya misi dagang, biasa juga. Ya. Ada lagi yaitu bisnis matching. Nah, dari misi dagang itu nanti ada acara bisnis matching namanya, ketemu dengan calon pembeli itu. Atau sebaliknya, ada calon pembeli yang datang ke Indonesia. Ya. Besok ini sebetulnya saya mengorganisir di IJBNet itu, Indonesia Japan Business Network, buyer-buyer dari Jepang. Mau datang ke Bogor. Ya, Jakarta, Bogor, kemudian ke Surabaya. Tapi baru saja tadi malam dikabarin ternyata oleh pemerintah Jepang dilarang berangkat ya karena virus corona di Jepang tiap hari nambah nih ininya yang infeksi, akhirnya dibatalkan acara itu ya. Padahal makanan udah dipesan, hotel udah dipesan itu buat acaranya. Langkah ke-10, bersedia di depan komputer minimal 2 jam sehari. Tidak termasuk posting di Facebook yang urusan pribadi, nggak masuk. Ya. Ibu-ibu sekarang kan mau makan posting Facebook ya. Mau apa ya apanya. Nah, lebih baik waktunya diisi untuk yang produktif ya, yang produktif. Apa saja 2 jam ini yang dilakukan? 1, mempelajari data ekspor di negara tujuan ekspor melalui trade map, kan perlu waktu. Ya, belajar trade map-nya sendiri perlu waktu. Kemudian udah bisa harus pelajari datanya. Melakukan market analysis juga di trade map perlu waktu. Kemudian mendaftar di portal-portal bisnis perlu waktu ya. Portal bisnis ini nggak habis-habisnya. Saya udah mengisi mungkin udah ratusan ribuan portal bisnis, tiap buka masih ada aja yang baru yang belum gitu. Bayangkan tanpa melakukan SEO aja nanti web kita akan dengan sendirinya kalau ada orang dapat web kita tapi melalui portal bisnis apa masuk ke web kita, itu kan meningkatkan rating dari web kita ya. Daftar terus, tidak nggak habis-habisnya nih. Yang free sekali Pak ya? Iya, yang free aja, yang free. Kalau ada anggarannya yang berbayar, kalau nggak ada yang free aja. Nah. Kemudian melakukan langkah-langkah SEO juga ya, kan perlu waktu. Mengenali negara tujuan ekspor. Kita sudah ngincer negaranya Dubai umpamanya, Emirat Arab. Nah, kita harus kenali budayanya. Ya, kalau dulu harus survei ke sana, melihat atmosfernya kayak apa, orang sana gimana kalau nawar, kalau bicara, kalau ini gitu. Nah, itu harus dipelajari kalau ada anggaran pergi, kalau tidak searching di internet, pergi ke mall-mallnya, buka mall-mall yang ada di Dubai apa aja. Buka acara-acara kebudayaannya, acara-acara ini, oh begini orang Dubai. Nggak akan habis-habisnya informasi. Ya, ada anak KPMI, si Fahmi namanya, dia jualnya ke India. Belum pernah pergi ke India. Tapi kalau kita ngobrol soal India kayak udah 10 kali pergi ke India. Gitu. Ya, sampai begitu gitu. Jadi nggak bisa lagi pembeli mau, oh harga barang sekarang lagi nggak laku katanya. Itu biasa ya. Jangan kira orang luar negeri itu kayak orang Indonesia, ada sopan santunnya, nawar baik-baik, nyakitin nawarnya. Apa barang kamu nih di bisnis matching di TI? Apa barang kamu itu? Lagi nggak laku di sana. Padahal dia jauh-jauh datang dari negerinya mau nyari barang itu gitu. Cuman itu ini aja. Trik menjatuhkan mental gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu soal negaranya kan nggak bisa dibegitukan. Ya, Anda beli di mana?
Sekarang ini begini, ini datanya. Oh ini. Nggak main-main ini orang. Nah, gitu kira-kira. Ya. Terus kemudian hunting pembeli. Kita bisa langsung mencari pembeli di Google. Caranya gimana? Satu, tentukan jenis perusahaan yang mungkin akan membeli produk Anda di luar negeri. Contohnya, produk siapa nih? Produknya belum ada. Ada laptop. Apa lagi? Pewangi, ya benar. Ya. Mau diekspor kira-kira kemana ekspornya? Ke Sudan. Ke Sudan. Kira-kira perusahaan jenis apa yang beli di Sudan? Perusahaan ya, jangan itu ibu rumah tangga pakai itu. Belinya cuma satu, ini membeli banyak. Perusahaan apa? Laundry. Ya hotel bisa, laundry bisa, tapi lebih banyak lagi kali kalau supplier hotel. Ya. Supplier hotel, apa bahasa Inggrisnya itu? Hah? Amenities supplier, hah? Atau distributor, atau trader, atau apa ya? Coba aja satu-satu. Ya contohnya umpamanya atau karena hotel supplier. Nanti dia nyuplai hotel yang disuplai hotel gitu, bukan? Hotel supplies, ya, hotel supplies distributor umpamanya, gitu ya, buka di Google. Kira-kira muncul nggak itu perusahaan-perusahaan yang muncul kan? Ya, nah, kemudian cari alamat emailnya, Untuk sehari dapat 10 susah nggak? Susah nggak? Enggak ya? Enggak. Kalau sebulan jadi dapat berapa? 300. Kalau nggak pakai libur, taruhlah pakai libur ya. 260. Ya, taruhlah 260, 250 lah. Ya. Dalam 3 bulan 750. Kata Mario Teguh katanya, perhatikan apa yang terjadi. Enggak terjadi apa-apa. Tapi biasanya begini rasionya ya. Kalau kita dapat alamat email, kirim perkenalan. Kirim perkenalan itu tetap satu persatu ya. Kita dapatnya 50 alamat, jangan blast ke 50 alamat gitu. Emailnya sama tapi tetap ngirimnya satu-satu. Ya supaya orang jangan diperlakukan seperti nggak suka lah, kalau kita kan nggak suka nerima email bagian dari satu email, dari email yang banyak dikirim kemana-mana. Kan di BCC Pak, ya juga jangan di BCC. Saya nggak pernah mau nerima email yang BCC itu yang nggak kelihatan, kita nggak bisa ngelihat orang lain yang dikirim email itu juga. Tetap satu-satu, itu sudah jauh lebih hebat. Zaman dulu saya memulai ekspor, belum ada internet, belum ada email. Satu-satu tuh saya ketik satu-satu. Dulu pergi ke kantor pos, jadi saya bawa surat segini, beli perangko satu-satu, tempelin, bayangkan. Kalau sekarang tinggal copy paste aja. Jadi orang merasa dia diperlakukan secara khusus ya. Kirim satu-satu. Biasanya kalau kita kirim ke 100, nanti akan ada yang jawab 20. Ya, jawab, nanya dulu, akhirnya nanti minta inquiry. Inquiry itu minta penawaran. Baru kirim penawaran kalau sudah dia minta. Kirim penawaran atau quotation. Pasti ditawar. Pasti ya, bahkan curiga kalau ada orang yang nggak nawar. Ya itu ciri-ciri penipuan kalau nggak nawar. Ya jadi pasti dia nawar. Jadi jangan kaget kalau ditawar, memang harus ditawar. Ya negosiasi tinggal 5. Insya Allah 1 jadi pembeli kasih PO. Berarti harus kasih harga enggak ini ya Pak? Ya, dia ada allowance, ada. Tapi jangan terlalu tinggi juga. Wah kalau gitu Pak, harus supaya dia tawar, kita 2 kali lipat aja nawarin. Ya nanti dia nggak mau nawar kalau gitu malah. Ya, dia kasih harga yang harga psikologis. Contohnya 10.150 umpamanya gitu. Nah, kayaknya kan yang 150-nya itu yang akan dibuang nanti gitu. Gitu ya. Jadi insya Allah 1 jadi pembeli. Kalau seperti itu Pak,
untuk menentukan harga itu apakah pada waktu email itu harga export atau harga ini Pak? Harga CFR. Oh langsung CFR Pak? Iya. Dia udah minta penawaran CFR. CFR. Ya. Nah CFR itu kan nanti tergantung dari cara kirimnya. Freight-nya itu kan tergantung tadi mau yang kurir apa mau yang air kargo, sea kargo atau yang sea kargo FCL. Tergantung barang kita, ya. Jadi tidak mungkin kita bicara ekspor keripik pisang pakainya air kargo, nggak mungkin. Apalagi pakai DHL kan nggak mungkin. Kalau mau keripik pisang minimum setidak-tidaknya sea kargo yang LCL. Tapi orang lain melakukannya satu full kontainer yang nggak bersaing kita kalau kita ngirimnya LCL, orang lain ngirimnya FCL, nggak bersaing. Orang lain bisa lebih murah, kita mahal. Gitu ya, lihat itu ininya variabel kita memilihnya. Ya, jadi ya begitulah ekspor. Jadi mudah apa? Ada yang mau minta uang kembali nggak kira-kira? Jadi mudah apa susah ekspor? Mudah. Oh luar biasa. Susah juga sih sebenarnya. Sebenarnya susah juga. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa, sangat bisa. Ya asal punya benar-benar konsisten dilakukan terus. Ya dan tolong urutannya diikutin terus dari 1 nomor 2. Jadi kalau nanti mas saya nanya ke saya akan balik tanya udah sampai langkah keberapa gitu. Siap-siap aja. Ya. Nah ini contoh, ini Facebook group punyanya KPMI, Export Learning Club khusus. Kalau Facebooknya KPMI ada lagi ya, fanpage kalau yang KPMI itu udah 1,2 juta yang like. Kalau ini 4.500-an. Silakan gabung ya, ini juga udah ada teman-teman yang gabung di sini, alumni pelatihan ekspor di KPMI dan yang pernah ikut misi dagang atau ikut di TEI, di stand KPMI gitu, di sini ya. Kemudian ini yang trade map tadi, ya ini di YouTube link untuk tutorialnya. Kemudian, ini juga kalau melalui webnya Kemendak munculnya ITPC dan ADDAK itu seperti ini, lebih enak dilihatnya nih. Yang kuning ITPC, yang merah ADDAK. Ya nanti tinggal diklik, umpamanya pengen tahu yang di Bangkok. Tekan klik yang Bangkok akan keluar namanya sama alamatnya, sama alamat email. Ya, kirim perkenalan. Teman-teman di KPMI akrab sama kepala-kepala itu. Silakan kenalan orangnya bagus-bagus. Ya, bahkan di Jakarta ada si lupa namanya. Lupa saya. Itu udah kayak temen aja sama kepala-kepala ITPC, ya. Mas, ini kita mau ada pameran nih, katanya kita. Tolong cariin peserta. Ada yang mau ikut nggak? Oh, udah langsung dia umumin ke KPMI, teman-teman di KPMI ya. Banyak, alhamdulillah banyak tawaran-tawaran ya, pameran yang standnya udah disewakan. Dalam waktu dekat ini kita dapat tawaran ada di Qatar, ada di Bahrain, ada di Thailand Selatan Muslim ya. Ada di Rusia juga, ada di bukan di Moskow-nya tapi di Republik di Rusia, nah, di negara bagian Rusia juga yang Muslim, dikirim ke KPMI karena dianggap wah ini negara Muslim ya dan sebagainya. Ya, ini yang itu membership tadi. Nah ini contoh yang Alibaba.com. Nah jadi ada lowongan ya bagi Anda yang pekerja keras, menyukai tantangan, siap bekerja dalam tekanan, gaji imbalan unlimited, jabatannya pengusaha eksportir. Anda pasti bisa. Ya insya Allah. Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Nanti silakan gabung di KPMI Export Learning Club di Facebook group.